Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk kali ini kita akan membahas tentang ijab kabul dalam jual beli. Jual beli menurut arti bahasanya adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut syara atau agama yaitu menukarkan harta dengan harta pada wajah tertentu. Jual beli itu sendiri akan dianggap sah apabila si penjual dan si pembeli melakukan ijab kabul atau pernyataan menjual dan penerimaan dari si pembeli. Sedangkan untuk kata-kata ijab kabul ini secara jelas harus diucapkan. Contohnya, saya menjual barang ini kepada kamu dengan harga sekian, atau barang ini harganya sekian. Kemudian akan dijawab oleh si pembeli, saya beli barang kamu dengan harga sekian, atau saya beli barang ini dengan harga sekian. Nah, dalam pengucapan ijab kabul ini boleh diucapkan banyak harganya atau total harganya, boleh juga sekedar kita katakan kalau barang ini kita jual. Ijab kabul dalam sebuah perdagangan ini bertujuan adalah untuk kesempurnaan dalam bentuk atau sigah yang sesuai dengan syarat yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW yang berbunyi dalam sabdanya, yaitu wa innamal bai'u antaradin. Wa innamal bai'u antaradin, yang artinya hanya sah jual beli itu ketika adanya saling merelakan. Jadi ketika kita ijab kabul antara si pembeli dan penjual, maka yang dituntut di sini adalah adanya kerelaan. Sedangkan kerelaan itu tidak tampak, tidak berwujud, maka mengukur kerelaan itu kita pakailah ijab kabul atau dengan bukti pengucapan ijab kabul tersebut. Ketika kamu atau ketika pedagang atau pembeli tidak menyebutkan ijab kabul, hanya sekedar memberi dan menerima, maka hukum di sini jual belinya tidak sah. Namun apabila ketika si pedagang dan si pembeli tidak mengucapkan ijab dan kabul, cuma mereka sudah sepakat akan harga dan barangnya, kemudian datang orang ketiga bertanya pada si penjual, apakah kamu tadi menjual barang tersebut ke si pembeli, dan si penjual menjawab iya. Kemudian orang ketiga bertanya lagi kepada si pembeli, benarkah kamu sudah membeli barang ini tadi ke si penjual? Maka si pembeli juga menjawab iya, maka itu artinya jual beli sudah sah. Ada lagi contoh cara mengucapkan ijab kabul dalam perdagangan, seperti si pembeli berkata pada si penjual, dia berkata begini, apakah engkau jual? Kemudian si penjual menjawab, apakah engkau beli? Maka di sini ijab kabulnya sudah terjadi dan penjualannya sudah sah. Namun ketika ijab kabul diucapkan oleh pedagang dengan kata-kata ada masanya atau jedanya, seperti misalnya barang ini akan saya jual ketika ayah saya meninggal, maka jual beli saat itu belum sah. Atau barang ini saya akan jual kepada kamu jika kamu datang ke rumah saya, maka saat itu jual belinya belum sah. Untuk mensahkannya, maka datang dulu ke rumah si pembeli, baru diulang lagi ijab kabul yang benarnya atau yang sahnya. Jadi dengan arti kata
dalam sebuah perdagangan untuk melakukan ijab kabulnya agar sah. Tidak boleh ada jeda ketika mengucapkan ijab kabul dan menyerahkan barangnya, dan juga tidak boleh dibatasi waktu. Misalnya kita hanya menjual barang ini selama sebulan, terus kita ucapkan dalam ijab kabulnya, saya jual barang ini kepada kamu selama 1 bulan. Maka ijab kabul seperti ini juga tidak sah dalam perdagangan. Baiklah para pemirsa, untuk video kali ini tentang ijab kabul dalam perdagangan atau akad jual beli telah saya sampaikan. Semoga kita kedepannya bisa lebih baik lagi dalam bertransaksi jual beli, karena sebuah akad jual beli atau ijab kabul dalam perdagangan adalah sangat penting. Semua kita kembalikan kepada Allah SWT, karena hanya Allah lah yang maha tahu dan maha benar. Untuk itu saya akhiri video saya ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.